Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Jemaat GPDI Sola Gracia Jatiwangi. Dalam ibadah pada saat hari Minggu ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan naikkan satu pujian, Hanya Dekat Kasih-Mu Bapa. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita naikkan pujian ini. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu untuk mendengarkan suara Tuhan. Saya percaya Tuhan tahu sampai kedalaman hati kita saat pagi hari ini. Haleluya Yesus. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram. Engkau
padamu lewat kebenaran firman Tuhan saat ini. Lewat ibadah kami rindu diberkati dan dilawat oleh firman Tuhan. Mari Roh Kudus jamah setiap hati kami. Urapi seluruh jemaat yang Tuhan yang akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Nyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami semua. Kami percaya Tuhan, melalui firman Tuhan yang akan kami dengar saat ini, akan membawa kami mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Berfirmanlah Tuhan bagi kami saat ini, kami siap untuk mendengarkannya. Kami percaya Tuhan menolong, memberi kami kemampuan. Roh Kudus menolong kami untuk mendengar dan menjadi pelaku firman Tuhan yang baik dan setia. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati dan dilawat lewat firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, salam sola gracia. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, dimana pada hari ini kita kembali beribadah. Bahkan kita ada di minggu terakhir di bulan Maret. Dan saya percaya bahwa di akhir bulan ini, saya percaya Tuhan mau membawa kita lewat ibadah pada saat ini untuk kita merenungkan bersama-sama bahwa ada banyak hal yang boleh terjadi di bulan Maret, ada banyak hal yang kita alami, tetapi kalau kita merenungkan kembali kasih Tuhan, kita merenungkan kembali kebaikan Tuhan, kita akan mendapati persoalan, pergumulan kita tidak sebanding dengan apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Amin. Saya percaya Tuhan beri kita nafas, Tuhan beri kita kekuatan, Tuhan beri kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Dan saya percaya inilah bagian, inilah hal yang perlu kita pegang terus untuk kita mengiring akan Tuhan. Apapun terjadi, apapun yang kita alami, selalu ada penyertaan Tuhan, selalu ada kebaikan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita pegang hal ini, saya percaya kita nggak akan mundur di dalam Tuhan, tetapi kita terus maju di dalam Tuhan. Amin. Dan pada hari ini juga ada satu pertemuan akbar di Bali, dihadiri oleh hamba-hamba Tuhan, khususnya kita organisasi GPDI, di mana pada saat ini di Bali sedang akan ada satu pertemuan akbar memperingati 100 tahun pelayanan atau organisasi GPDI, yang dimana kalau ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena pekerjaan Roh Kudus. Saya percaya bahwa GPDI telah melahirkan begitu banyak hamba Tuhan, begitu banyak pribadi-pribadi yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Tetapi kembali lagi, saya percaya semua karena pekerjaan Roh Kudus. Dan saya percaya bahwa pekerjaan Roh Kudus itu terus menyata, bahkan semakin nyata dalam organisasi kita, terlebih dalam pelayanan di GPDI Sola Gracia Jatiwangi. Saya percaya bahwa di hari-hari ini kita akan terus menikmati pekerjaan Roh Kudus, di mana Roh Kudus yang membangkitkan semangat kita, yang membuat kita terus berapi-api di dalam Tuhan, di mana kita nggak kendor, tetapi kita terus boleh menunjukkan semangat kita untuk mengerjakan hal yang perlu kita kerjakan. Apa yang menjadi bagian kita, mari kita mau kerjakan. Dan saya yakin bahwa kita harus percaya bagian Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai untuk menyatakan kemuliaannya, kuasanya dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini juga saya membawa kita melihat di dalam Mazmur 33 ayat yang ke-13. Mazmur 33 ayat yang ke-13. Mungkin ayat ini pernah juga saya sampaikan, tetapi saya membawa kita melihat pada saat ini ada hal yang Tuhan taruh, yang hendak Tuhan sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini,
Itu di dalam Mazmur 33 ayat yang ke-13. Sekali lagi Mazmur 33 ayat yang ke-13. Bila sudah dapat, mari jemaat-jemaat Tuhan di rumah masing-masing, saya rindu saudara dan saya membaca kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama dalam hitungan yang ke-3. 2, 3. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Puji Tuhan, ayat ini saya percaya ayat yang menunjukkan tentang hal yang dimiliki oleh Tuhan, yang tidak dimiliki oleh manusia. Hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, di mana tentunya manusia terbatas dan Tuhan kita tidak terbatas. Firman Tuhan jelas mengatakan di sini bahwa Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Dan kalau kita perhatikan, pada akhirnya kita akan mendapati bahwa ternyata dalam perjalanan hidup kita, dalam kita menjalani hidup ini, firman Tuhan katakan, Tuhan memandang dari sorga. Artinya Tuhan memperhatikan. Dan semuanya jelas di pemandangannya Tuhan. Semuanya jelas di pemandangan Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita, dalam setiap perjalanan kita, tentunya ada banyak hal yang mungkin orang tidak ketahui tentang kita. Termasuk juga keberadaan orang terdekat termasuk dalam hidup kita. Ada banyak hal di mana manusia bisa sembunyikan kepada manusia yang lain. Tetapi sekali lagi kita perlu memahami benar, perlu menyadari benar bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan berbicara bahwa Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Artinya nggak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tetapi yang menjadi masalahnya, manusia sering berusaha, sering tidak menyadari, kurang menyadari hal ini. Di mana ada banyak hal yang manusia boleh sembunyikan di hadapan manusia lain. Tetapi terkadang bahwa apa yang disembunyikan itu semuanya jelas di pemandangan Tuhan. Dan saya mau katakan pada pagi hari ini bahwa Tuhan memandang dari sorga. Tuhan melihat saudara dan saya. Tuhan tahu saat ini, Tuhan jelas, Tuhan melihat apa yang terjadi dalam hidup kita. Apa yang sementara kita alami. Tuhan jelas memandang kita dan melihat dan mengetahui apapun persoalan kita. Tuhan tahu apapun yang sedang kita alami. Tuhan tahu ketika kita duduk. Tuhan tahu ketika kita berdiri. Tuhan tahu ketika kita beristirahat. Tuhan tahu ketika kita bekerja. Tuhan tahu isi hati saudara dan saya. Ada yang mungkin di hari ini, saat ini, hatinya lagi bersuka cita, lagi senang, lagi gembira karena keadaan, karena situasi yang mungkin baik-baik, semuanya berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang diinginkan. Tetapi Tuhan juga tahu di mana mungkin pada hari ini ada hati yang mungkin kecewa, ada hati yang mungkin sedih karena kondisi pergumulan mungkin yang berat yang dirasakan. Ada yang mungkin di hari-hari ini mengalami sakit hati dan orang lain tidak tahu. Tetapi jelas Tuhan tahu. Amin. Jelas Tuhan tahu. Kita boleh sembunyikan semuanya di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan semuanya jelas. Ingat, Adam dan Hawa setelah mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, mereka pada saat itu malu. Mereka pada saat itu takut dan bersembunyi. Tetapi Tuhan tahu. Ketika apa yang dilakukan oleh Kain kepada adiknya Habel, Tuhan tahu jelas di pemandangan Tuhan. Tuhan tahu ketika Yunus ada di perut ikan. Ketika pada orang yang ada di kapal semuanya mengira Yunus sudah meninggal karena dilempar ke laut, tetapi Tuhan tahu dia ada di perut ikan. Tuhan tahu kondisimu hari-hari ini.
Tetapi satu hal yang jelas yang perlu kita pahami pagi hari ini, ketika Tuhan memandang, artinya saya katakan tadi Tuhan mengetahui. Ketika bicara tentang kebutuhan kita, keperluan kita, ketika Tuhan melihat, saya percaya belas kasihan Tuhan, kasih Tuhan akan menjadi bagian kita. Amin. Ketika kita ada dalam keadaan lemah, dalam keadaan yang tidak berdaya, Dia melihat dan memberi kekuatan. Tetapi ada satu hal yang harus kita hati-hati di hari-hari ini, di mana Tuhan melihat semuanya jelas, termasuk keadaan hati kita. Keadaan hati kita apakah baik atau jahat. Tuhan jelas mengetahui sikap kita di hari-hari ini. Apakah sikap kita baik atau jahat? Kita mungkin bisa menyembunyikan. Tuhan tahu maksud perkataan kita. Mungkin di hadapan banyak orang kita bisa untuk berkata-kata yang mungkin orang lain tidak kurang mengetahui maksud dari perkataan kita. Di balik perkataan kita yang mungkin kelihatannya baik, tetapi Tuhan tahu semuanya. Tapi saya percaya bahwa jemaat GPDI Sola Gracia Jatiwangi semuanya, sikapnya, hatinya, perkataannya, semuanya sudah dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Saya percaya firman ini mengingatkan kita kembali untuk kita menjadi pribadi yang ketika kita mengetahui Tuhan memandang kita, artinya kita harus menjalani hidup kita harus serius, harus benar-benar, harus sesuai kembali dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga ketika Tuhan memandang saudara dan saya, kita didapati benar. Ketika Tuhan memandang kepada saudara dan saya, kita didapati menjadi pribadi yang benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Itu sebabnya pada saat ini sebentar kita akan melihat sebenarnya judul firman Tuhan pada saat ini, yang kalau saya boleh memberi judul, yaitu orang-orang yang sesuai dengan standarnya Tuhan. Sekali lagi, judul firman Tuhan, orang-orang atau tokoh Alkitab yang dijelaskan oleh firman Tuhan yang sesuai dengan standarnya Tuhan. Saya pernah bicara tentang ukurannya Tuhan. Saya mungkin pernah bicara tentang standarnya Tuhan. Tetapi saya percaya Tuhan mau bawa kita kepada hal yang baru lagi, di mana orang-orang yang sesuai dengan standarnya Tuhan. Ketika Tuhan memandang kepada kita, jelas kita diketahui. Dan hati-hati, karena ketika kita didapati tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka yang terjadi adalah kita binasa. Tuhan marah terhadap pribadi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan standarnya Tuhan. Dan perlu kita sadari bahwa ketika kita menyadari bahwa Tuhan jelas memperhatikan kita dan gak ada yang tersembunyi, artinya kita benar-benar harus sesuai rel kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai di hari-hari ini karena pandemi virus corona kita keluar dari rel. Kalau kereta keluar dari rel, kecelakaan. Begitu juga dengan keberadaan saudara dan saya. Kita harus ada di dalam rel kebenaran firman Tuhan, standarnya Tuhan, sehingga pada akhirnya yang untung diri kita sendiri. Kemarin kita sudah bicara di Kamis, firman Tuhan sudah bicara tentang keuntungan, hal-hal yang kita terima ketika kita mengasihi Tuhan. Saat ini firman Tuhan mengatakan ketika kita jelas ada pada relnya firman Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, ikut standarnya Tuhan, saya percaya ada begitu banyak hal yang Tuhan pasti nyatakan dalam hidup kita. Termasuk yang kita akan lihat sebentar, orang-orang yang firman Tuhan katakan di hadapan Tuhan mereka mengikuti standarnya Tuhan. Hati-hati, karena kita hidup di dalam dunia ini. Jelas dunia ini, keadaan dunia ini, situasi dunia ini, bahkan keberadaan iblis itu sendiri berusaha menarik anak-anak Tuhan keluar dari rel firman Tuhan, keluar dari standarnya Tuhan. Di hari-hari ini banyak orang
terlebih keberadaan orang percaya, orang Kristen, dibawa untuk supaya bukan lagi ikut standarnya Tuhan, tetapi ikut standarnya dunia, ikut standarnya iblis. Itu sebabnya firman Tuhan katakan di dalam Roma 12 ayat yang kedua, jangan engkau jadi serupa dengan apa? Dunia. Jangan sampai standar hidup, perjalanan hidup kita pakai standarnya dunia. Pada akhirnya kita bisa binasa. Orang di hari-hari ini tanpa sadar banyak orang memakai standarnya, standar dunia, bukan standar Tuhan. Menjalani hidup ini sesuai dengan standarnya dunia, kekuatannya. Padahal firman Tuhan katakan orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dia pasti binasa. Standarnya bahwa ketika dia punya kekuatan, dia punya keuangan yang banyak, dia punya kedudukan, itu jelas jadi standarnya, pegangannya. Tetapi jelas firman Tuhan mau katakan bahwa standar kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Ketika sesuai dengan firman Tuhan, saya percaya bahwa hidup kita pada akhirnya didapati berkenan di hadapan Tuhan. Waspada. Kenapa? Di hari-hari ini iblis berusaha merebut hati kita, berusaha membengkokkan hati kita untuk apa? Supaya kita ikut standarnya iblis. Bukan lagi firman Tuhan, tetapi kehidupan dunia yang penuh dengan hal-hal yang melawan dengan Tuhan. Itu sebabnya pada saat ini kita mau belajar dari tokoh-tokoh firman Tuhan, yang dimana Tuhan mendapati mereka memiliki standarnya Tuhan dalam menjalani hidup ini. Itu sebabnya kalau kita bilang, waduh susah ikut Tuhan, memang nggak mudah ikut Tuhan, tetapi bukan berarti kita nggak bisa lakukan sesuai dengan apa yang firman Tuhan mau. Karena apa? Karena tokoh-tokoh yang kita lihat ini, yang akan sebentar kita lihat, mereka bisa. Saya percaya mereka bukan orang-orang superior. Mereka orang-orang sama seperti kita. Tetapi mereka bisa melakukannya. Dan saya percaya kalau kita benar-benar hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita juga bisa lakukan hal yang sama. Amin. Yang pertama, jelas firman Tuhan mau katakan, tokoh yang pertama yaitu Ayub. Coba kita perhatikan di dalam Ayub 1 ayat yang ke-8. Ayub 1 ayat yang ke-8 di sini dikatakan, Ayub 1 ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Di sini firman Tuhan menjelaskan ada satu perbincangan antara Tuhan dan iblis. Dan ternyata firman Tuhan katakan pada saat itu Tuhan menunjukkan bertanya kepada iblis, sebenarnya ingin menunjukkan satu kehidupan standar manusia yang dimana sesuai dengan kehendak Tuhan, yang bernama Ayub. Ayub di masanya firman Tuhan katakan bahwa sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Luar biasa. Kenapa? Pada saat itu Ayub ikut standarnya Tuhan. Firman Tuhan katakan, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Itulah yang dilakukan oleh Ayub, mengikuti standarnya Tuhan. Dia saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Dan apa yang terjadi kalau kita perhatikan bahwa pada akhirnya Tuhan meluaskan iblis untuk apa? Mencobai Ayub. Tetapi dasarnya Ayub, dia sudah memiliki satu kehidupan yang menurut standarnya Tuhan. Dia jujur, saleh, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Saya percaya ini standar Tuhan bagi kehidupan saya dan saudara.
Kita harus menjadi orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Artinya kita suka melakukan kebenaran, suka melakukan hal yang baik. Tetapi ternyata dalam perjalanan hidup kita, kadang Tuhan bisa meluaskan hal yang mungkin seperti terjadi kepada Ayub. Mungkin berbeda-beda apa yang datang dalam hidup kita, persoalan. Ketika kita sudah setia, bergumul, sudah ikut Tuhan sungguh-sungguh, tetapi kadang ada hal yang bisa terjadi dalam hidup kita. Saya 2 minggu kemarin sudah katakan alasan kenapa ada persoalan, kenapa ada pergumulan. Salah satunya adalah ketika ada datang persoalan pergumulan, justru itu untuk menguji iman kita. Tuhan ingin melihat apakah benar-benar kita sungguh-sungguh atau berharap kepada Tuhan. Dan begitu juga dengan apa yang terjadi kepada Ayub. Kalau kita perhatikan, Ayub mengalami segala sesuatu yang saya yakin kita nggak mau mengalami seperti Ayub. Memang dia mendapat pujian dari Tuhan karena kehidupan standar hidupnya. Hidupnya yang sesuai dengan firman Tuhan. Artinya kalau saudara dari hari-hari ini sudah setia dan saudara dapat pergumulan, tantangan, jangan pernah saudara merasa kecewa kepada Tuhan, sia-sia ikut Tuhan. Ayub pernah mengalaminya. Tetapi yang luar biasanya kalau kita perhatikan, Ayub terus hidup, tetap hidup dalam standarnya Tuhan. Bahkan kalau kita perhatikan, Ayub dengan jelas mengatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan itulah yang dikatakan Ayub di dalam Ayub 1 ayat yang ke-21. Artinya Ayub terus, meskipun dalam kondisi keadaan yang mungkin gak enak, pergumulan yang tidak enak, tetapi ternyata Ayub terus mempertahankan hidup standar, hidup yang sesuai dengan standarnya Tuhan. Dia terus mengucap syukur, tetap percaya, beriman kepada Tuhan. Dan ini jelas yang saya percaya kita sudah mengetahuinya. Tetapi satu hal yang Tuhan taruh bagi saya untuk disampaikan, di mana kita boleh ada di masa pandemi ini. Kita boleh ada di masa-masa di mana orang lain katakan dunia sudah berbeda. Dan firman Tuhan katakan memang dunia sedang menuju kepada kesudahannya. Ada banyak hal yang terjadi. Ada banyak hal yang di hari-hari ini kita lihat yang belum mungkin pernah terjadi, sekarang terjadi. Tetapi kondisi keadaan, bahkan pergumulan kita, bahkan dalam setiap apa yang kita hadapi di hari-hari ini, firman Tuhan katakan, mari pertahankan standar rohani kita. Mari kita mempertahankan standar yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jangan sampai di hari-hari ini karena masa pandemi, karena persoalan pergumulan, kita kehilangan ucapan syukur. Lebih banyak kata-kata makian, lebih banyak kata-kata hal-hal yang pada akhirnya menyakiti hati Tuhan yang keluar dari mulut kita. Tetapi firman Tuhan mau katakan, bahasa yang saya dapat adalah rohani kita di hari-hari ini harus, kehidupan kita di hari-hari ini harus stabil. Standar rohani kita di hari-hari ini kita harus pertahankan, harus stabil. Saudara yang percaya, yang terus hidup dalam ucapan syukur, mari terus hidup, lakukan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Terus setia kepada Tuhan. Jangan sampai di hari-hari ini rohani kita bukan stabil tetapi labil. Banyak dikatakan bahwa anak muda seringkali mudah untuk berubah. Apalagi ketika dalam pergaulan, kadang dikatakan anak muda labil. Begitu juga dalam hidup saya dan saudara. Jangan sampai kita disebut anak Tuhan yang labil. Hari ini setia, besok bisa berubah tidak setia. Tetapi mari, di hari-hari ini kita harus stabil. Bahkan engkau anak-anak muda, mari engkau harus stabil. Orang boleh katakan engkau anak muda, tetapi rohanimu, standar rohanimu di dalam Tuhan harus stabil.
Ketika engkau hidup dalam ucapan syukur, teruslah hidup dalam ucapan syukur. Ketika engkau takut akan Tuhan, teruslah takut akan Tuhan. Ketika engkau beriman, teruslah beriman kepada Tuhan. Seperti yang ditunjukkan oleh Ayub. Ayub pada saat itu kalau melihat dari pergumulannya, dia mungkin bisa protes, bisa mengeluarkan kata-kata yang mungkin yang pada akhirnya bukan ucapan syukur, karena memang pergumulan yang berat. Tetapi pada saat itu Ayub gak mau berdosa dengan perkataannya. Ayub gak mau kehilangan ucapan syukurnya. Ayub gak mau kehilangan kehidupan imannya kepada Tuhan. Dan mari anak-anak Tuhan di hari-hari ini, meskipun saya katakan kita punya pergumulan masing-masing, tapi mari kita mau lakukan terus standar yang sesuai dengan firman Tuhan mau. Hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Seperti Ayub, yaitu dia tetap takut akan Tuhan. Dia menjauhi kejahatan, tetapi dia selalu hidup untuk berbuat baik, untuk melakukan kebenaran. Dan ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ini yang Tuhan inginkan dari kehidupan jemaat kita semua, keluarga besar GPDI Sola Gracia Jatiwangi. Dan saya percaya kalau Ayub bisa melakukannya, saya percaya saudara dan saya juga bisa melakukannya. Kenapa? Ayub manusia, kita manusia. Ayub memiliki keterbatasan, kita memiliki keterbatasan. Ayub tidak bisa menghindari kenyataan yang mungkin gak enak. Kadang-kadang dalam hidup kita manusia, kita menginginkan sesuatu yang baik, tetapi ada hal-hal yang kita gak bisa menghindari. Tetapi jelas bahwa anak Tuhan dia harus stabil, harus selalu ikut sesuai dengan standarnya Tuhan. Bahkan ini menjadi pesan firman Tuhan bagi kita. Kalau kita masih di bawah standarnya Tuhan, ikut Tuhan tapi masih di bawah standarnya Tuhan, mari kita mau terus tambah hari, tambah kita boleh terus meningkat sehingga sesuai dengan standarnya Tuhan. Bukan serupa dengan dunia ini, tetapi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Serupa dengan Kristus. Hari-hari kita menjalani hari, kita ketika standar rohani kita, ketika kita sesuai dengan standar firman Tuhan, saya percaya setiap hari ada ucapan syukur. Setiap hari kita terus percaya. Setiap hari kita hidup dalam takut akan Tuhan, sehingga kita tidak pada akhirnya kita tidak meluaskan dosa itu masuk menguasai hidup kita. Amin. Yang setiap hari yang kita lakukan adalah berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Dan inilah yang Ayub lakukan. Dan berikutnya yang tokoh Alkitab yang dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan, yang memiliki standar, yang bisa mengikuti standar firman Tuhan adalah Abraham. Kalau saudara lihat dalam Kejadian 22 ayat yang pertama, mulai dari ayat yang pertama, firman Tuhan jelas mengatakan di mana Abraham mengalami ujian daripada Tuhan. Ujian ini untuk jelas menaikkan standar rohaninya. Bukan berarti dia nggak ada di dalam standarnya Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Abraham adalah pribadi yang setia dan taat, tetapi ternyata dia tetap lagi diuji oleh Tuhan. Dan firman Tuhan katakan bahwa ketika ujian itu datang, ujian yang datang nggak mudah. Yang diminta Tuhan anaknya. Yang diminta Tuhan anaknya. Anak kita kalau sakit, kadang kalau kita bisa jujur, kadang kita bisa katakan kalau boleh sakitnya itu pindah ke kita. Kalau kita sudah lihat mungkin anak kita terbujur kaku atau kondisinya sudah lemas, kadang kita bisa berkata kalau boleh sakitnya itu pindah saja ke kita orang tua. Benar apa tidak? Karena kasih kita kepada anak-anak kita. Tetapi yang terjadi adalah Abraham pada saat itu diuji untuk mengorbankan anaknya. Dan apa yang terjadi pada saat itu, Abraham ikut berjalan sesuai dengan standarnya Tuhan. Dia dengan taat dan percaya penuh kepada Tuhan,
Dia melakukan apa yang Tuhan mau, meskipun itu berat, itu sakit. Ini bukan cerita dongeng, tetapi ini sesuatu yang pernah terjadi, yang dicatat oleh firman Tuhan, dan dilakukan bukan manusia super, bukan manusia yang nggak ada batasnya, tapi dilakukan oleh Abraham, manusia yang terbatas, manusia yang saya katakan sama seperti kita, tetapi Abraham bisa melakukannya. Dan apa yang terjadi? Dia membawa anaknya ke Bukit Moria untuk mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Tetapi jelas firman Tuhan katakan dalam Kejadian 22 ayat yang ke-12, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ini sesuatu yang pada akhirnya diungkapkan oleh Tuhan sendiri, di mana Tuhan memuji keberadaan Abraham, karena Abraham ikut berjalan sesuai dengan standarnya Tuhan. Dia tetap taat, lakukan firman Tuhan. Dia tetap percaya sungguh kepada Tuhan. Dan ini yang Tuhan mau dalam hidup saya dan saudara. Amin. Tuhan mau kita hidup berjalan sesuai dengan standarnya Tuhan. Dimana kalau kita perhatikan, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Abraham mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Saya percaya di hari-hari ini, mari kita mau mengutamakan Tuhan lebih dari segala-galanya. Saya percaya orang yang mengutamakan Tuhan bukan berarti pada akhirnya dia mengabaikan keluarganya. Justru orang yang mengutamakan Tuhan, dia akan bawa keluarganya untuk hidup setia kepada Tuhan. Seisi keluarganya setia kepada Tuhan. Amin. Tetapi yang dimaksud firman Tuhan di sini bagaimana hidup saya dan saudara terus mengutamakan Tuhan. Ketika kita mau lakukan segala sesuatu, kita terus bawa di dalam doa. Bertanya kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi hari demi hari, kita bukan mengandalkan kekuatan kita, tetapi kita mau mengandalkan Tuhan. Amin. Ini sikap yang menunjukkan mengutamakan Tuhan. Orang yang mengutamakan Tuhan, dia nggak akan dibatasi karena ibadah online. Ya udahlah, nanti kalau sudah ibadah di gereja baru saya dengar firman Tuhan. Tetapi orang yang mengutamakan Tuhan, mau ibadah online, mau ibadah di gereja, dia tetap akan punya kerinduan, rasa haus dan lapar untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Dan ini yang ditunjukkan oleh Abraham. Alkitab selalu mengatakan, Alkitab pernah mencatat bahwa Elia manusia biasa. Elia telah berdoa dan hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Dan pada akhirnya ketika dia berdoa kembali, hujan itu turun. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Elia adalah manusia biasa. Alkitab jelas menunjukkan, memberitahukan kepada kita bahwa setiap tokoh-tokoh Alkitab, Elia yang telah melakukan mujizat tetap disebut manusia biasa. Artinya sama seperti kita, termasuk Abraham. Ikut Tuhan memang gak mudah, tetapi bukan berarti kita gak bisa lakukan seperti apa yang dilakukan Abraham. Semuanya bisa ketika kita punya membangun komitmen yang sungguh untuk ikut standarnya Tuhan. Amin. Yang berikutnya, yang terakhir, yang firman Tuhan katakan, di mana di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-9, firman Tuhan katakan, tokoh yang bernama Nuh. Kejadian 6 ayat yang ke-9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Pribadi yang ketiga yang firman Tuhan katakan yang sesuai dengan standarnya Tuhan adalah Nuh. Dan apa yang terjadi dialami oleh Nuh? Firman Tuhan katakan bahwa dia selamat. Dia dan seisi keluarganya selamat dari kebinasaan yang dilakukan oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini oleh air bah.
Pada akhirnya kalau kita jelas mengetahui Nuh adalah pribadi yang taat. Dia disuruh bangun batra sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Semuanya detail dia lakukan. Tetapi semuanya itu bermula dari satu kehidupan yang mau bergaul dengan erat dengan Tuhan. Ketaatan kita harus dimulai dengan pergaulan yang erat dengan Tuhan. Ini dasarnya. Dan standarnya mari. Anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita berjalan dengan standarnya Tuhan di hari-hari ini. Di mana kita harus sama seperti Nuh menjadi teladan bagi kita. Di mana dia ikut standarnya Tuhan. Lewat apa? Lewat dia hidup bergaul dengan Tuhan. Dan Tuhan mau di hari-hari ini kita mau bergaul dengan Tuhan. Di zamannya Nuh, orang sibuk dengan keadaannya, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan urusannya masing-masing. Sehingga pada akhirnya mereka lupa Tuhan. Mereka nggak cari Tuhan. Mereka nggak mau bangun persekutuan dengan Tuhan. Tetapi Nuh berbeda. Orang lain boleh sibuk dengan keadaan dunia, tetapi dia tetap membangun hubungannya dengan Tuhan. Apakah Nuh nggak menjalani hari-harinya di mana dia harus bekerja, dia harus beraktivitas, dia tetap beraktivitas, bekerja. Tetapi dia tidak melupakan pergaulannya dengan Tuhan. Tuhan nggak pernah melarang, Tuhan nggak pernah mengambil semua waktu kita. Enggak. Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk 1 kali 24 jam kita harus terus berdoa. 1 minggu itu kita harus terus ada di gereja untuk beribadah. Enggak. Kita di gereja pun cuman ada ibadah-ibadah tertentu. Bahkan kalau hari Minggu, apalagi di masa pandemi ini, paling kita cuman ibadahnya 1 jam sampai 1 jam setengah. Tetapi kita masih korupsi waktu dengan Tuhan. Nanti ajalah, nanti pas udah perjamuan baru saya ibadah. Nanti awal bulan ada perjamuan baru ibadah. Atau nanti kalau ada ibadah Paskah baru. Apalagi ada yang sering sebut Kristen Natal, nanti ibadah Natal baru datang. Tuhan mau standar sesuai dengan firman Tuhan. Dia bergaul erat dengan Tuhan. Tuhan gak pernah ingin mengambil semua waktu kita. Tuhan luaskan kita bekerja. Tuhan luaskan kita beraktivitas, berkarya di tengah-tengah dunia ini. Tetapi jangan pernah lupa untuk bergaul erat dengan Tuhan. Amin. Daud pernah mengatakan bahwa dalam setiap hari dia terus membangun hubungan dengan Tuhan. Dia nggak pernah lupa membangun hubungan dengan Tuhan. Dia punya jam-jam doa. Dia punya jam-jam untuk dia bersujud di hadapan Tuhan, berdoa menyembah Tuhan. Apakah Daud nggak sibuk? Daud lebih sibuk dari saudara dan saya. Dia memerintah satu bangsa yang besar dan harus menghadapi musuh-musuh yang ingin mengalahkan bangsa Israel. Tetapi dia gak pernah lupa bahwa kalau dia ada semua karena Tuhan. Kalau dia kuat semua karena Tuhan. Dan wajib bagi dia untuk bergaul erat dengan Tuhan. Itulah standarnya Tuhan bagi kita. Mari di hari-hari ini tokoh-tokoh Alkitab ini memberi kita teladan untuk kita ikut standarnya Tuhan. Kalau kita melihat dari awal tokoh-tokoh firman Tuhan yang jelas tadi saya katakan, Ayub apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan ketika dia tetap ikut standarnya Tuhan, stabil rohaninya. Masalah boleh datang tetapi dia terus stabil rohaninya. Tuhan pulihkan. Firman Tuhan katakan apa yang di waktu yang hilang dari Ayub dikembalikan oleh Tuhan, diganti oleh Tuhan. Lebih banyak lagi. Tuhan memberikan hal-hal yang luar biasa bagi Ayub. Kenapa? Dia tetap stabil rohaninya. Dia tetap benar-benar menjauhi kejahatan, hidup dalam kebenaran, takut akan Tuhan. Kehidupannya terus hidup jujur, saleh. Dan ini yang Tuhan mau bagi kita. Abraham apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan, dia memang
firman Tuhan katakan memiliki anak Ishak, tetapi lebih daripada cuma dia memiliki anak yang bernama Ishak, anak perjanjian, tetapi firman Tuhan katakan dia juga disebut bapa orang beriman. Ini hal yang diberikan Tuhan bagi Abraham. Karena apa? Karena Abraham menjadi pribadi yang sesuai dengan standarnya Tuhan, mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya, mengutamakan Tuhan, sehingga pada akhirnya Tuhan disenangkan. Nuh, dia selamat karena apa? Ikuti standar Tuhan. Dan dimulai dengan apa? Jauh-jauh hari dia bergaul erat dengan Tuhan. Dan saya percaya ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Dan puji Tuhan, saya percaya bahwa jemaat GPDI Sola Gracia Jatiwangi semuanya di hari-hari ini terus ikut standarnya Tuhan. Jangan jadi serupa dengan dunia ini. Dunia memang sedang membawa manusia, keberadaan kuasa kegelapan sedang membawa manusia untuk serupa dengan dunia ini, sehingga melupakan Tuhan. Tetapi pelayanan di tempat ini, seluruh keluarga besar GPDI Sola Gracia Jatiwangi, semuanya tetap hidup dalam standarnya Tuhan. Amin. Tetap percaya, tetap beriman, tetap mengucap syukur meskipun ada pergumulan, ada tantangan. Tetap bergaul erat dengan Tuhan. Pekerjaan tidak menyita semua waktunya, tetapi meskipun ada dalam kesibukan, tetapi selalu meluangkan waktu, selalu mengambil waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan saya percaya bahwa pada akhirnya apa yang dialami oleh Ayub, Abraham, Nuh, semuanya happy ending. Akhir yang pada akhirnya akhir yang bahagia, akhir yang bukan gak enak tetapi enak. Ada keselamatan, dan itu boleh jadi bagian dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Inilah kebenaran firman Tuhan, dan kita akan bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Dan sebagai mungkin pengumuman bagi seluruh jemaat Tuhan, nanti hari Jumat pada tanggal 2 kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung, tetapi sesuai dengan pembicaraan bahwa kita masih akan ibadah online untuk Jumat Agung. Tetapi pas hari minggu depannya lagi kita masih dalam pembicaraan untuk apakah kita memang sudah harus beribadah di gereja. Mungkin ada jemaat-jemaat yang bertanya, kenapa belum bisa? Keadaan kok aman-aman saja, biasa-biasa saja. Saya percaya bahwa jemaat juga mengerti bahwa di Jatiwangi ada beberapa hal yang terjadi di tengah-tengah keberadaan daerah kita, dan ada banyak hal juga yang sudah dibicarakan, dan pada akhirnya bukan cuma keputusan saya tetapi keputusan semua kita, baik saya maupun majelis-majelis yang ada, sehingga hampir 1 bulan ini kita, khususnya di bulan Maret, kita harus beribadah secara online. Tetapi kita terus bawa dalam doa ya, pada bulan April pasti kemungkinan besar kita kembali bisa beribadah secara langsung di gereja. Tapi kalaupun kita masih dalam ibadah online pada saat ini, jangan pernah kecewa. Tetap kita semangat, karena kita harus ikut firman Tuhan. Standar Tuhan harus kita pertahankan. Jadi anak Tuhan yang stabil, bukan labil. Amin. Puji Tuhan. Dan inilah kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita pada hari Minggu ini. Dan terus kita bawa dalam doa. Saya percaya bahwa daerah kita terus dipulihkan. Pelayanan di tempat ini, seluruh jemaat dalam kesehatan boleh, kalau ada yang sakit disembuhkan, semuanya kita dijauhkan dari virus corona. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Mari jemaat-jemaat Tuhan, engkau di rumah masing-masing, engkau bisa, mungkin ada yang bisa berdiri, ada yang bisa mungkin duduk. Engkau bisa mengangkat kedua tanganmu. Engkau bisa menyembah Tuhan sejenak. Engkau bisa berkata pada saat ini, Tuhan,
mampukan saya. Saya manusia biasa. Saya manusia yang terbatas. Tetapi Abraham, Nuh, dan Ayub bisa karena ada kekuatan Tuhan yang menyertai mereka. Biarlah kekuatan Tuhan, Roh Kudus memberi kami kekuatan untuk menjalani hidup ini sesuai dengan standarnya Tuhan. Mari kita berdoa, minta kekuatan. Saya percaya di hari-hari ini perlu kita semakin didewasakan oleh firman Tuhan. Ada banyak hal yang mungkin kita ungkapkan di hari-hari ini kepada Tuhan. Ada banyak doa yang kerinduan kita dalam hal berkat jasmani. Ada banyak hal yang kita katakan kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya, sembuhkan saya, cukupkan kebutuhan saya, berkati saya. Tetapi mari pada pagi hari ini ada di mana kita boleh dengar firman Tuhan. Mari kita mau bangun hubungan dengan Tuhan dan kita mau katakan, Tuhan, kuatkan saya untuk menjadi pribadi yang sesuai dengan standarnya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau Tuhan yang hidup dan kami pada saat ini bersyukur buat ibadah secara online. Kami percaya kami boleh beribadah semua karena anugerah Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami percaya Engkau memampukan kami untuk melakukan kehendak Tuhan sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan standar firman-Mu. Tuhan, pagi hari kami, tutup bungkus kami sehingga kami tidak hanyut terbawa arus dan serupa dengan dunia ini. Pulihkan kami. Ayub, Abraham, Nuh bisa lakukan, bisa menjadi pribadi yang sesuai dengan standarnya Tuhan. Kami percaya kami juga dimampukan untuk menjadi pribadi yang sesuai dengan standarnya Tuhan. Pulihkan kami, ampuni kami, ubahkan kami sesuai dengan apa yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing saat ini. Mungkin kami belum bisa ke gereja, tetapi mulai dari anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja, keluarga muda, orang tua, lanjut usia, kami percaya kami terus hidup dalam standarnya Tuhan. Ada semangat yang baru. Bahkan kami percaya lebih lagi rasa haus dan lapar Tuhan boleh nyata dalam hidup kami. Sehingga ketika kami kembali beribadah di gereja, tempat ini boleh dipenuhi dengan jemaat-jemaat, umat-umat Tuhan yang rindu. Kami percaya Tuhan, bukan lagi waktu di mana kami bermalas-malasan, tetapi ini waktu kami menunjukkan semangat kami di dalam Tuhan. Baik secara mungkin kami masih beribadah online, dan kalaupun sudah beribadah secara langsung, tambah lagi kami menunjukkan antusias kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan tolong kami percaya Engkau yang memperlengkapi kami. Kami percaya dengan terutama kami sebagai Tuhan, baik hamba-Mu sebagai gembala sidang, suami istri maupun pengurus, kami bukan dalam posisi takut dengan keadaan, tetapi kami percaya Tuhan berikan hikmat bagi kami untuk mengambil keputusan. Kami percaya kami tetap takut akan Tuhan, hidup beriman, tetapi juga Tuhan memberi kami hikmat untuk pada akhirnya mengambil keputusan, sehingga pada akhirnya untuk kebaikan bersama. Dan kami berdoa, kalaupun nanti bulan April kami akan kembali beribadah secara langsung, kami percaya semangat yang baru terus Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, bahkan Tuhan jauhkan kami dari virus corona. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang tertutup jalan Tuhan bukakan jalan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Berkati daerah ini, berkati Jatiwangi, berkati Kabupaten Majalengka, berkati daerah di sekitar gereja ini, berkati rumah-rumah jemaat-jemaat Tuhan. Bahkan Tuhan berkati tempat tinggal Tuhan kami semua, bahkan Tuhan gereja ini. Biarlah Tuhan tolong kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Dan kami percaya sepanjang minggu yang berjalan ini Tuhan berkati kami, lindungi usaha pekerjaan umat-umat Tuhan, Tuhan berkati. Kami percaya dimanapun umat Tuhan beraktivitas melangkah, di situ ada penyertaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya kami semakin hari semakin mengenal Tuhan secara pribadi. Kami percaya kami semakin didewasakan, kami semakin berakar dalam, bertumbuh sehat, berbuat tetap untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari umat-umat Tuhan, Engkau di rumah masing-masing,
Percayalah bahwa doa berkat bukan hanya sekedar doa di penghujung ibadah, tetapi ini penegasan dari Tuhan sendiri bahwa Tuhan siap memberkati saudara dan saya. Mari umat-umat Tuhan, kau bisa menadakan tanganmu dan kita akan menutup rangkaian ibadah pada saat ini, dan terimalah berkat Tuhan. Umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan, berkat penuh berkat, limpahan berkat, curahan berkat. Berkat daripada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau jasmani rohani. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini sampai Tuhan datang kembali Maranatha. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.